di akhirat nanti. Amin. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga salawat ini juga sampai kepada keluarga beliau, kerabat beliau, kepada para sahabat, tabi'in, tabi'in dan seluruh umatnya yang senantiasa istiqomah dalam menjalankan sunnah-sunnah. Semoga kita mendapatkan syafaatnya dan pembalasan nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu rahimakumullah, kita akan melanjutkan ngaji kita matan al-Ghoyah wa Taqrib dengan matan Mustajab. Pembahasan sebelumnya yang membatalkan sholat. Kita akan melanjutkan pasal baru. Hujan Kipas. Pasal warqa'atul fara'idi sab'a asyrata raq'atan. Dan rakaat, jumlah rakaat dalam sholat fardu ada sab'a asyrata raq'atan. Di jumlah rakaat sholat yang 5 waktu itu jumlahnya berapa? 17 rakaat. Maka kalau kurang berarti orang sholat kurang. Jadi yang wajib harus minimal berapa? 17 rakaat. Ini yang wajib. Mana ini hujan? Hujan. Hujan. Hujan mungkin. Hujan. Ada maksud kamu jumlah rakaatnya ada 17. Pastikan Pak, jangan sampai kurang rakaatnya. Kalau kurang, ada yang tertinggal sholatnya. Kalau lebih, tidak boleh juga. Sekarang sudah hitungannya, karena sholat fardu 18 rakaat. Nah itu ada yang tambahan tapi tidak boleh. Kecuali sholat sunnah ya. Kemudian dia di dalamnya arba'un wa salasuna sajdatan. Dalam sholat itu, sholat fardu itu ada 34 sujud. Jadi kita sholat itu, sholat fardu ada berapa? 34 kali sujud. Jadi jangan sampai kurang. Ya. Kemudian wa arba'un wa tis'una takbiratan, ada 94 takbir. Ya. Apakah itu takbiratul ihram atau takbir intiqal? Ya. Jumlahnya ada berapa? 94. Jadi kalau kurang mantap hitung ya mbak ya. Hitung ya mbak ya. Kemudian watis anu tasyahudan, ada 9 tasyahud. Ya, ada 9 berapa? Tasyahud. Kemudian wa asyru taslimat, ada 10 kali salam. Ya, salamnya berapa kali? 10. Karena setiap sholat 2 kali salam. Ya, sholatnya berapa kali? 5 kali. Meskipun yang wajib, yang rukun ya, itu salamnya 1 kali. Yang 1 yang ke kiri itu sunnah. Ya. Jadi itu berapa? 10 kali. Wa mi'atun wa salasun
wa khamsuna tasbihatan, dan tasbihnya, baca tasbih kapan? Ketika ruku dan ketika sujud. Jumlahnya berapa? 153 tasbih. Subhana rabbiyal a'la atau subhana rabbiyal azim. Ya, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi atau subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Jumlahnya berapa? 153 tasbih. Ya. Kemudian selanjutnya, wa jumlatul arkan, dan jumlah rukunnya fis sholat, dalam sholat 5 waktu, ya, mi'atun wa sittatun wa ishruna ruknan. Ada berapa? 126 rukun. 126 rukun itu jumlah rukun yang kita kerjakan ya dalam sholat fardu. Berapa tadi? 126 ya. Kemudian fis subhi disebutkan ini, sholat subuh salasuna ruknan, ada 30 rukun. Sholat subuh itu ada berapa rukunnya? 30 ya. Wa fil maghribi, dan di dalam sholat maghrib ada berapa? Isnani wa arba'una ruknan, ada 42 rukun ya. Sholat apa? Maghrib. Kemudian wa fil rubaiyati, dan di dalam sholat yang 4, sholat 4 itu sholat apa saja Bapak? Sholat zuhur, sholat asar, dan sholat isya ya. Itu ada berapa? Arba'atun wa khamsuna ruknan, ada 54 rukun. Ada 54 rukun ya. Berarti kali 3 ya Pak ya. Asar, ya zuhur, asar, dan isya ya. Kemudian ya, itu tadi jumlah ya. Jadi Abu Suja rahimahullah merinci jumlah-jumlah tadi ya. Kemudian kita selanjutnya ya, qala musannif rahimahullah, wa man ajaza 'anil qiyam, barang siapa ajaza tidak mampu atau lemah, 'anil qiyam berdiri ya. Artinya apa? Tidak mampu untuk berdiri dalam sholat fil faridhati ya, di dalam sholat fardu, sholat jalisan, maka sholat dengan duduk bagi yang tidak mampu. Karena berdiri itu bagian dari apa? Kemarin kita sebutkan rukun ya, berdiri dalam sholat itu bagian dari rukun. Maka yang tidak berdiri sholatnya tidak sah, karena ini bagian dari rukun. Tetapi ada uzur bagi mereka yang tidak mampu untuk berdiri, maka sholatnya dengan duduk. Ini kemudahan ya. Nanti berbeda ketika sholat sunnah. Sholat sunnah boleh langsung duduk tanpa uzur, Kalau sholat sunnah tanpa uzur dia duduk, maka sholatnya sah ya. Tetapi pahalanya tentunya berbeda dengan berdiri ya, berbeda ya. Mungkin Pak sholat raweh delalai imame dawa rakwat ngadeg pegel ya toh. Nah, akhirnya sudah langsung we Pak duduk ya. Timbang ngadeg rakwat gemetar, timbang tiba ya, duduk ya.
maka ini boleh. Ini untuk sholat sunnah. Kemudian waman ajaza anil julus, dan barang siapa tidak mampu untuk duduk pun tidak bisa. Duduk pun tidak bisa. Nek mau sikile sakniki boyoke itu. Sikile ra mampu, boyoke tanpa ra mampu. Akhirnya apa ya? Gimana? Sholat muttaji'an, maka sholatlah berbaring, berbaring menghadap kiblat. Berarti menghadap kemana Pak? Mujur ngalor, ya toh? Miring madhep kiblat atau madhep kulon dhewe ya. Ternyata tidak bisa. Ya sudah, berbaring sebisanya. Ya, kemudian tidak mampu lagi. Nah ini bagian dari apa? Kemudahan dalam syariat ini, ya. Maka apapun kondisinya, selama akalnya masih sehat, ya, sadar, maka apa? Tetap wajib sholat apapun kondisinya. Maka tidak ada alasan untuk meninggalkan sholat. Tidak ada alasan untuk meninggalkan sholat. Ya. Dulu kita pernah belajar sholat apa? Sudah Pak ya. Sholat dalam kondisi berperang, ya kan? Nah, itu menunjukkan kita bahwa apapun kondisinya tetap sholat. Jangan ada orang Pak tidak sholat, kesel bar kerja seharian lembur aku ini. Ya. Akhirnya kok ora sholat. Alasan namanya apa? Kesel. Alasannya mau kemukean gawean. Nah, jangan sampai ya. Lebih capek perang atau lebih capek ning gawean. Nah, maka apapun kondisinya tetap wajib sholat. Ya. Sakit, bahkan ada keringan, tidak kuat berdiri, duduk, tidak kuat duduk berbaring. Di sini ya disebutkan dalam hadis ya An Imran bin Husain radhiyallahu anhu ya, sholli qa'iman, sholatlah sambil berdiri. Fa in lam tastati fa qa'idan, kalau tidak mampu maka duduk. Kemudian fa'in lam tastati, dan jika tidak mampu juga fa'ala janbin, maka berbaringlah, ya, berbaring. Ya, ini ya syariat kita kembali lagi memberikan kemudahan, ya, sangat mudah, ya. Maka kemudahan seperti ini wujud kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Ya. Ini namanya rukhsah. Kemudian selanjutnya kita akan melanjutkan faslun. Ya. Pasal baru ya. Wal matruku minas sholati salah satu asya. Wal matruk, yang tertinggal, yang terlupa, yang luput minas sholati, dari sholat. Bentuknya salah satu asya ada 3. Yang terluput manusia dari sholat ada 3. Dan kadang manusia itu lupa, ya, ketika sholat lupa, ya. Nanti itu Pak, sholat itu lupa, ya, sedang sholat, bukan lali sholatnya Pak. Ya. Ini masuk di sini adalah sedang sholat lupa wis pirang rakaat, atau aku mau sujud ping piro, ya. Bukan maksudnya lupa meninggalkan sholat. Tapi ada Pak ya, lali aku dong sholat.
sudah tidak ada. Ya, namanya juga lupa. Allah. Jenenge lali iku pisan ya. Lola lali wae ora salat. Kuwi ada masalah, Pak. Ya. Orang itu kalau menganggap penting itu biasanya apa? Susah untuk dilupakan. Salat itu penting sekali. Nah, orang itu memikirkan betul. Apalagi azan di mana ya. Masjid kene azan, masjid sebelah azan, masjid sebelah kono azan. Nek kene ora ono azan, sing mirenge sing masjid kono ya. Ternyata ora ono sing azan, HP-ne yo azan. Itu banyak sekali yang mengingatkan salat. Kok sampai lali? Tapi pun meleh. Jenenge lali ora ono sedulurine. Ya. Kemudian ya. Fardun, kadang ada orang itu yang lupa rukunnya, Pak. Ya. Rukun sholat lupa. Contoh rukun sholat itu apa? Rukuk. Lali ora rukuk. Ya, bar ngadeg, rampung itu langsung sujud. Allahu Akbar. Sing kelewat napa niku? Rukuk. Ada dua rukun, rukuk sama iktidal dan tumakninahnya itu ya. Sholat langsung waladhdallin amin, langsung apa? Sujud. Nah, ini lupa, dia melupakan rukun ya. Ya, sangat mungkin. Bagaimana? Nah, nanti kita bahas ya. Wa sunnatun, dan sunnah ya, mungkin lupa sunnahnya ya. Sunnahnya itu seperti apa ya, sini nanti disebutkan ya, sunnah dalam soal ini kan pentingnya. Dulu kita menyebutkan ada rukunnya apa, ada sunnahnya itu apa, ada juga nanti wahaiatun dan ada hai'ah. Jadi kita sebutkan dulu ya. Sunnah itu ada sunnah hai'ah, ada sunnah af'al. Ya. Kemudian sekarang wal fardu, maka apa yang dimaksud dengan fardu? Ya, bagaimana ketika yang tertinggal itu fardu, yang tertinggal itu rukun, apa yang harus dilakukan? La yanubu anhu sujudus sahwi, maka ketika rukun itu tertinggal tidak bisa digantikan dengan sujud sahwi. Ya. Aku mau rukuk. Contoh tadi Pak ya. Lali sholat, aku urung rukuk. Ya wis tak teruske. Ya kan? Sujud, duduk di antara dua sujud, sujud lagi, berdiri. Rakaat yang kedua, mau sing keri mau napa? Rukuk, engkau tak ganti sujud sahwi. Ini tidak boleh. Rukun tidak bisa digantikan dengan sujud sahwi. Ya. Bagaimana berarti? Mengulangi. Ya. Mengulangi apa Pak? Eleng kamu pas sujud, oh aku urung rukuk, ndang ngadeg. Segera berdiri. Terus apa? Ya sudah. Setelah berdiri, rukuk. Ya, diulangi tadi ya. Rukuk. Setelah itu apa? Iktidal. Ya, rukuk tumakninah. Iktidal tumakninah. Kemudian apa? Sujud kembali. Sampai sini paham Pak ya? Paham ya. Kemudian ya. Bal akan tetapi indakarohu, jika ingatnya, wazamanu dan waktu qoribun, waktunya dekat, atabihi, maka apa? Datangi. Tadi yang kekurangan tadi, wabana alaihi, dan
sholatlah. Artinya apa sahabat Ali? Yang kurang tadi dilakukan. Wasajada lisahwi, nanti di terakhir tetap sujud sahwi. Kurangnya tadi diulangi, nanti di terakhir sebelum salam sujud sahwi. Ya. Sampai sini paham bapak-bapak ya? Kemudian ya, kita lanjutkan. Kemudian Syekh Mustafa Bukhari menyebutkan dalilnya, ya, an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala shalla binan nabi. Shalla bina, kalau sholat bi itu artinya apa? Sholat bersama kami, mengimami kami, ya. Nabi SAW mengimami kami al-duhra awil asra, yaitu sholat duhur atau sholat asar. Jadi yang merawikan hadis, yang meriwayatkan hadis itu ragu apakah waktu itu sholat asar atau sholat duhur, sholat duhur atau sholat asar. Sholat apa? Tidak tahu kita ya. Wallahu a'lam. Yang jelas sholatnya berarti sholat 4 rakaat. Kita tidak perlu tahu duhur atau asar, karena hukumnya yang kita ambil adalah lupanya, bukan sholatnya. Ya. Fasallama, Nabi SAW apa? Salam. Faqala lahu, maka berkata kepada Nabi SAW, siapa? Dzul Yadain. Ada seorang sahabat itu mendapatkan panggilan namanya Dzul Yadain, ya. As-sholatu ya Rasulullah anu-qisat, ya Rasulullah, apakah sholatnya itu dikurangi? Maknanya apa Pak? Berarti Nabi SAW sholatnya tidak 4 rakaat. Karena Pak Dzul Yadain bertanya, ya Rasul, apakah sholatnya itu dikurangi? Ya. Ini faqala Nabi SAW li ashabihi, Nabi SAW bertanya kepada sahabat-sahabat yang lain. Nanti disebutkan riwayat yang lain itu bertanya kepada Abu Bakar, bertanya kepada Umar, bertanya kepada Utsman, ya. Ahakun ma yaqul, apakah benar yang dikatakan siapa tadi? Dzul Yadain. Apakah benar yang dikatakan Dzul Yadain? Abu Bakar apa Pak? Manggut-manggut Pak. Tanya kepada Umar manggut. Utsman juga iya, manggut. Kemudian qalu na'am, mereka menjawab apa? Iya. Fasolla rakaataini ukhroyaini, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam segera sholat 2 rakaat. Segera sholat berapa? 2 rakaat. Summa sajada, kemudian Nabi sujud sajdataini, 2 kali sujud. Ini yang disebut dengan apa? Sujud sahwi. Jadi ini rukunnya yang kurang tuh. Nah, kenapa? 2 rakaat hilang. Berarti berapa rukun itu? Ya. Nabi waktu itu disebutkan sholat duhur atau sholat asar. Ternyata apa? Nabi sholatnya 2 rakaat. Para sahabat itu Pak, semuanya diam. Ya, tidak ada yang berani. Ya. Nah, Nabi salam. Kemudian dikisahkan dalam hadis itu yang lain, Nabi keluar dari masjid ke depan itu bersandar. Ya. Maka sahabat yang lain tetap di masjid, semuanya diam. Maka Dzul Yadain ini mengingatkan, ya Rasul, apakah sholatnya tadi dikurangi? Nabi pun lupa. Nabi lupa. Boleh tidak Nabi itu lupa? Boleh. Nabi juga manusia, ya. Innama ana basyarun mislukum, saya ini manusia seperti kalian, kata Nabi.
Ya, insyaallah. Ansa kamatan saum, saya lupa sebagaimana kalian lupa. Faida nasitu fadzakiruni, maka ketika saya lupa ingatkanlah saya. Ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, disepakati. Ya. Jadi Nabi SAW juga memiliki sifat lupa. Ini rahmat bagi kita. Ya. Seandainya Nabi tidak pernah lupa dalam sholat, dewe nek lali contohnya sapa Pak? Akhirnya ada hukum di sana. Ketika Nabi itu lupa, oh jadi nek lali, nah, dewe akhirnya ngerti Pak, kudu piye nek lali. Nah ini ya ada hukum dan Nabi seperti manusia yang lain, ya. Ini Nabi nyatakan saya ini manusia seperti kalian, saya itu lupa sebagaimana kalian lupa. Maka ketika aku lupa ingatkan. Karena Nabi sebelumnya manusia tetapi dianggap sebagai apa? Dianggap menjadi Tuhan, ya. Nabi Isa itu manusia tetapi diangkat menjadi Tuhan, ya. Karena menyatakan saya itu manusia biasa. Ya, seorang ya, manusia seperti kalian. Maksudnya ini salah satu nikmat gitu ya. Kalau Nabi itu seperti malaikat, ya repot kita. Nabi ora nikah, Nabi ora dahar. Nek nyontoh angel dhewe Pak. Ya kan? Maka Nabi itu seorang manusia dari kalangan manusia yang diangkat menjadi Rasul, ya. Alhamdulillah itu nikmat. Akhirnya Pak, kita bisa mencontoh apa yang beliau lakukan, maka itu menjadi ibadah buat kita, ya. Kemudian di sini ya, dalil ini ya bahwasanya yang disebutkan oleh Bukhari, ya, Nabi SAW bahkan lupa rokaat. Itu juga nanti kita Pak, ya, mungkin kita sedang sholat, ya, lali kurang satu rokaat, belalai apa? Koncone ngelingke Pak, kok telung rokaat? Ngapunten jenengan sholat nopo? Ya, pas sholat isya Pak, itu dilingke. Aku sholat isya. Ngapunten wau telung rokaat. Nggih matur suwun. Langsung berdiri. Baca Al-Fatihah. Ya, Pak. Takbir, ya. Allahu Akbar. Tapi ini bukan takbiratul ihram, ya. Takbir intikal saja. Allahu Akbar. Kemudian apa? Baca Al-Fatihah. Seperti sholat biasa. Berarti kurang berapa tadi? Satu rakaat. Sebelum salam sujud sahwi. Di sini paham ya? Dan kalian juga, ya. Ini ketika rukunnya itu tertinggal. Wasunnatu, ya. Dan sunnah, ya. La ya'udu ilaiha ba'da talabbusi bil fardhi. Sunnahnya maka apa? Tidak mengulang setelah sudah melakukan fardu. Lakinnahu akan tetapi yasjudu lisahwi anha, akan tetapi melaksanakan sujud sahwi, ya. Ya. Ini contoh di sini, ya. Di sunnah di sini disebutkan yaitu apa? Tidak tasyahud. Tidak apa? Tasyahud awal, ya. Maka kita sudah sebutkan dulu, pernah kita jelaskan. Kalau sujud rakaat kedua tidak tasyahud, sudah berdiri maka apa? Tidak perlu
duduk. Lanjutkan. Ya. Termasuk juga imam. Ya. Ketika imam itu tidak tasyahud awal langsung berdiri, maka apa? Ya sudah. Ketika makmum subhanallah, maka apa? Imam tetap berdiri. Terus bagaimana makmum? Ikut imam. Nanti gantinya di terakhir itu sujud sahwi sebelum salam, karena tadi meninggalkan apa tasyahud awal. Ya. Ini kemudian di sini disebutkan ya, an Abdullah ibnu Buhainah, jadi Abdullah bin Buhainah radhiyallahu anhu qala shalla lana Rasul sallallahu alaihi wasallam raka'ataini min ba'di sholawatin. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam salat bersama kami. Ya. Raka'ataini 2 rakaat. Ya. Ba'du sholawat sebagian salatnya ya. Wa fi riwayat, dalam riwayat yang lain, qoma minasnataini minadzuhri. Salat 2 rakaat dari salat zuhur. Summa qoma falam yajlis. Ketika salat zuhur itu yang 2 rakaat beliau tidak duduk. Ya. Kemudian faqaman nasu ma'ahu. Ya. Para sahabat pun ikut apa? Ikut berdiri. Tidak ikut apa tadi? Nah, itu tidak mengingatkan Nabi, langsung berdiri. Ya. Kemudian falamma qadha sholatahu, ketika selesai sholatnya, ya, wa nadhorna, artinya intadhorna, kami menunggu taslimahu, hampir salam. Ya. Ini artinya sebelum sholatnya selesai, sebelum salam ya. Kabbaro qabla taslim, Nabi takbir sebelum salam. Takbir apa? Fasajada sajdataini, sujud ya, 2 kali sujud ya. Wa huwa jalisun, kemudian Nabi duduk, summa sallama, kemudian Nabi salam. Ya. Jadi kalau lupa tadi tasyahud awal, ya sudah berdiri saja. Kalau berdirinya belum sempurna, diingatkan, maka kembali duduk. Ya. Jadi rakaat kedua itu Allahu Akbar, ini belum tegak, masih miring ini tuh. Diingatkan, atau dia ingat, oh duduk, segera duduk. Maka ini tidak perlu ada sujud sahwi. Terus bagaimana kalau sudah berdiri? Boleh tidak duduk? Tidak boleh duduk. Kenapa? Ini rukun berdiri ini. Sujud tasyahud itu hukumnya apa? Sunnah kan? Tidak rukun kan? Tasyahud awal itu, maka tidak bisa, maka tetap berdiri. Bahkan sebagian ulama menyebutkan apa? Yang berdiri kok duduk tasyahud awal, sholatnya batal. Ya. Nek urung ngerti mboten napa? Napa ya? Saniki pun preso ta, Pak? Nggih, pun ya. Nek Imam lali subhanallah kok ora lungguh pun dhewe melu ngadeg. Ora usah ngotot. Subhanallah diserok-serok ben imame lungguh. Ya dipeksa kan lungguh. Imame dong, makmume ora dong. Angel to Pak ketemune. Subhanallah. Lho kok ora lungguh? Subhanallah diseroke Pak. Ora krungu apa? Seroke iki sisanya tambah serok. Ndak, kita ikut berdiri. Nah, ini dalilnya tadi disebutkan ya. Nah, maka sudah imam melanjutkan saja. Nanti imam sujud sahwi sebagai gantinya. Ya, kalau di sini disebutkan kan
Sunnahnya tidak ada berapa. Contohnya di kitab ini tahiyat awal, tasyahud awal sama kunut ya. Kemudian sekarang hai'ah. La ya'udu ilaiha ba'da tarkiha. Tidak mengulangi setelah meninggalkannya. Itu yang hukumnya sunnah hai'ah. Kalau tadi sunnah apa? Ab'ad ya. Wala yasjudu lisahwi anha, dan juga tidak sujud sahwi. Contoh sunnah hai'ah itu apa? Lupa tidak membaca istiftah. Ya. Lupa, mungkin imam lupa Pak, tidak membaca surat-surat pendek. Waladhdallin amin, langsung rukuk. Makmumnya kan bingung, loh kok langsung rukuk? Subhanallah betul? Boten, karena itu sholatnya sah, itu tidak wajib, dan itu juga sunnah hai'ah. Ya. Atau mungkin Pak, ya, tidak mengeraskan bacaan. Sholat maghrib, imam Allahu Akbar, loh kok orang muni rano suarane Al-Fatihah. Oh, mungkin imamnya istiftah dawa kan? Wah, apa yang dibaca ya? Dawa banget. Tiba-tiba rukuk Allahu Akbar. Pripun mau melu rukuk. Sami Allah. Ternyata apa? Salat maghrib 3 rakaat kira maca ora diserokke suarane. Tidak juga perlu sujud sahwi karena ini ya sunnah hai'ah ya, tidak baca ta'awud ya, tidak baca tasbih ya. Nah, maka ini tidak perlu sujud sahwi ya. Kemudian yang dibaca apa Pak ketika sujud sahwi? Subhana rabbiyal azim, sebagaimana sujud biasa. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. Ya, itu aja yang dibaca. Ya. Kemudian sekarang wa idza syakka fi adadi ma atabihi min ar-rakaat bana 'alal yakin, dan ketika ragu tentang bilangan jumlah rakaat bagaimana? Maka Pak, cari yakin ya. Kalau yakin ya sudah, oh yakin ini 4 rakaat, oh yakin ini 3 rakaat, maka ya sudah. Tapi kalau ragu bagaimana? Cari yang akol, cari yang sedikit. Papat betul ya. Udah 3, pilih yang pendek ya. Kemudian apa? Selanjutnya sujud sahwi. Wa sujud sahwi sunnatun. Sujud sahwi itu sunnah. Wa mahalluhu qabla salam, dan dilakukan tempatnya itu kapan? Sebelum salam. Meskipun nanti ada yang berpendapat kalau kelebihan itu setelah salam. Kalau mazhab Syafi'i lebih atau kurang sebelum salam. Nanti mazhab yang lain itu contoh sholat 5 rakaat Allahu Akbar, makmumnya subhanallah, turun lagi dia ya. Karena kelebihan 1 berarti apa? Sujud sahwinya setelah salam ya. Assalamualaikum, sujud sahwi melihat, sujud lagi ya, bukan sujud sahwi lagi, artinya sujud lagi untuk sujud sahwi 2 kali, kemudian salam lagi. Itu dari mazhab yang seperti itu ya. Kalau di kitab ini sujud sahwinya kapan? Semua sebelum salam ya. Untuk menghindari lupa, maka pentingnya sholat berjamaah ya, itu meminimalisir lupa Pak. Tapi kadang-kadang sholat jamaah yolani Pak ya. Nah, kadang imam juga lupa manusia. Kadang yang masbuk yolani Pak.
Kadang masbuk itu, aku sepiro ini. Bagaimana Pak? Nah, imamnya wis salam to Pak. Nah, kita kan masbuk. Iki aku wis loro apa telu yo. Salate di alon-alon ke Pak, nunggu pinggire. Mau barengnya sapa to? Saya pernah gitu Pak, masbuk tuh lari. Ini orang berapa saya? Bacaannya tak pelankan nunggu pinggir tuh Pak. Nah, pinggir tuh. Nek pinggirnya yo lali. Nah, enggak lagi. Cari yang terkecil akal berarti ya. Nah, ini tentang sujud sahwi. Wallahu a'lam bishawab. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah. Sekarang kita masuk bulan Sya'ban. Tanggal pinter Pak? Kawan ya. Alhamdulillah. 4 atau 5? 5. Oh iya, sudah masuk maghrib ya. Sudah tanggal 5. Ini sebentar lagi Ramadan. Maka bulan ini yang dilakukan Nabi apa? Memperbanyak puasa. Untuk apa? Persiapan hikmahnya itu Pak ya. Aisyah katakan Nabi itu banyak sekali puasa di bulan Sya'ban. Maka Usamah bin Zaid bertanya, ini bulan yang manusia lalai, ya, dan inilah bulan diangkat amal. Dan saya suka ketika amalku diangkat, saya dalam keadaan berpuasa. Ya puasa apa sih Pak? Senin Kemis atau puasa Daud kuat. Nah orang ya ayamul bid persiapan Pak. Tentunya berbeda orang yang punya persiapan dengan yang tidak punya persiapan. Insya Allah Pak, posone kuat, sama-sama kuat. Yang persiapan dan yang tidak persiapan, insya Allah podo poso. Cuma beda posone. Sing ora persiapan, lentuk ya kan? Ora persiapan. Poso turu, kaget kali Pak ya. Nah yang sudah persiapan biasa saja kan. Alhamdulillah sudah terbiasa. Itu pentingnya ini mukadimah apa ya? Persiapan untuk masuk ke bulan Ramadan ya. Wallahu a'lam bishawab. Enggak? Nah, seandainya yang rubah itu imam. Tadi sebelum rukuk sujud, kemudian ingat imam mengulang lagi. Nah, bagaimana langkah untuk makmumnya? Oh iya. Makmum mengingatkan imam ya. Ternyata tadi sudah berdiri toh, terus membaca surat tadi. Tiba-tiba Allahu Akbar langsung sujud. Maka bagaimana? Makmum mengingatkan subhanallah ya. Kita kan berdiri. Kita tetap berdiri Pak, nunggu. Nah, nunggu imam kembali ke jalan yang benar ya. ke apa? Ke posisi yang benar ya. Nah, ya. Sudah, kalau dia sudah berdiri sudah kita ikut. Berarti nanti imam apa? Sujud sahwi. Kita ikut sujud sahwi enggak? Kita kan tidak lupa Pak. Mengikuti imam, ikuti imam. Ya. Jangan sendiri-sendiri ya. Wallahu a'lam. Iya, Pak. Iya. Nabi itu kalau sesudah salam itu melakukan zikir atau berdoa, Pak. Yang dilakukan Nabi ya, setelah apa? Salam itu berzikir. Ya, berzikir. Kemudian berdoa boleh, tetapi tidak melazimkan. Ya, artinya apa? Tidak membiasakan atau sering-sering. Ya. Tapi apa? Yang paling utama adalah zikir. Jangan sampai tidak zikir, malah doa ini yang terbalik, Pak. Ya. Justru doa itu antara adzan dan iqamah itu ya,
Bukan berarti Pak setelah sholat tidak boleh doa, boleh, tetapi zikir terlebih dahulu. Lebih afdol zikir. Setelah zikirnya selesai baru berdoa. Ya. Kemudian ada juga yang mengatakan ya berdoa tapi diiringi dengan zikir terlebih dahulu. Dalilnya Pak, la tada'anna kulla duburi sholatin antakul Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati, ya. Jangan sekali-kali kamu tinggalkan ya setelah kula duburi. Ini setiap selesai di akhir. Ini ada yang memahami dubur itu artinya apa? Setelah selesai sholat untuk berdoa Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati. Ini dalil banyak setelah sholat itu, setelah zikir berdoa. Tapi ada yang memahami berbeda. Latada'ana itu artinya apa? Sebelum salam. Karena dubur itu apa? Ekor. Ekor itu masih nempel enggak? Artinya masih bagian dari sholat. Maka doanya sebelum salam. Nah, ini perbedaan pendapat Pak ya. Maka ya yang kalau hemat kami yang kami pahami dari guru-guru kami ya, yang terbaik adalah zikir ya, istighfar itu ya, mentas salam ya, kemudian baca tasbih itu ya, nah, kemudian ya, itu terbaik. Kalau mau doa silahkan berdoa, tetapi tidak mengharuskan terus menerus. Itu yang berpaham seperti itu. Ini saya pendapat yang saya ambil. Tapi kalau ada pun yang mau berdoa tidak masalah ya. Wallahu a'lam. Ya. Sesudah itu berarti kalau sudah salam, misal sudah selesai salam ya, salam, kalau penerapan sujud sahwinya langsung sujud atau berdiri dulu? Yang sesudah salam ya. Salam, jadi salam. Ya. Kan assalamualaikum ya, kanan ya, rahmatullah, assalamualaikum. Langsung segera sujud ya, sujud 2 kali ya. Terus bacaannya kan ada subhanallah biya rabbiyal a'la bihamdi. Nah, ada yang subhanallah bihamdi, ada. Jadi bacaan yang lain bagaimana Ustaz? Ya. Bacaannya sujud kan subhana rabbiyal azim. Ada yang subhanalladzi la yanamu wala yashu ya. Wallahu alam, karena itu tuh ijtihad Pak. Kan tidak ada dalam hadis yang sahih tentang bacaan sujud sahwi. Itu ijtihad dari ulama ya. Maka ya Ibnu Hajar itu menjelaskan tidak ada dalil yang jelas menyebutkan dalam sujud doa sujud sahwi. Jadi tidak ada dari Nabi itu ya. Tapi itu bagian ijtihad. Maka ketika memang tidak ada, kita kembalikan kepada hukum asalnya. Sujud itu bacaannya apa? Bacaannya apa sujud? Subhana rabbiyal azim. Ya itulah yang dibaca. Tapi memang sebagian ada ya mengucapkan itu. Wallahu a'lam. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah, insya Allah, nah ini dari panitia, ya insya Allah pekan depan kita akan belajar fikih siam ya. Fikih puasa ya, kita akan bahas tentang Ramadan ya, keutamaannya ya, kemudian hukum-hukumnya ya, Ramadannya, puasanya, kemudian sampai sholatnya, zakatnya ya. Dan panitia sudah menyiapkan buku loh. Nah, nanti ya, tidak tahu kapan akan dibagikan. So kita akan bahas pada pertemuan berikutnya. Ini untuk menyiapkan diri masuk pada bulan Ramadan. Semoga Pak Ramadan kita Ramadan berdasarkan ilmu ya, berdasarkan ilmu, berdasarkan panduan ya. Alhamdulillah, mari kita tutup. Apa bedanya Rabbiyal A'la dengan Rabbiyal Azim? Makna Pak, maknanya berbeda. A'la tinggi, azim agung. Ya. Ada waktu rukuk, azim. Pada waktu sujud, Allah. Kenapa seperti itu kita manut
Karena memang Nabi contohkan seperti itu. Ya. Sudah, kenapa? Sudah, ini saya ikuti Nabi gitu ya. Ya. Ya wallahu alam hikmahnya apa? Ya wallahu alam. Yang jelas kami membacanya sebagaimana Nabi dulu membaca. Nanti tetap hikmahnya itu ada, Pak ya. Wallahu alam. Ya, mari kita tutup dengan doa untuk majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa shalli ala Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.